Ada satu dongeng anak-anak yang menceritakan tentang seekor angsa yang bertelur emas yang dimiliki oleh seorang petani yang miskin ya. Ada berbagai bentuk cerita, tapi salah satu yang ada di internet ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu kala ada seorang petani yang memiliki seekor angsa yang sangatlah cantik, di mana setiap hari ketika petani tersebut mendatangi kandang angsa, sang angsa telah menelurkan sebuah telur emas yang berkilauan. Petani tersebut mengambil dan membawa telur-telur emas tersebut ke pasar dan menjualnya, sehingga dalam waktu yang singkat petani tersebut mulai menjadi kaya. Tetapi tidak lama kemudian, keserakahan dan ketidaksabaran petani itu terhadap sang angsa muncul, karena sang angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Sang petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Gagasan bahwa dia akan mendapatkan semua telur emas sang angsa, sekaligus dengan cara memotong sang angsa. Tetapi ketika gagasan tersebut dilaksanakan, tidak ada sebuah telur yang dapat dia temukan, dan angsanya yang sangat berharga terlanjur mati dipotong. Ini cerita yang menarik ya, tentang keserakahan seseorang yang tidak sabar ya untuk memperoleh telur emas yang dihasilkan oleh angsa tersebut ini ya. Nah, ini aplikasinya bisa macam-macam ya. Saya ingat dulu ada seorang pelayan Tuhan. Dia itu melayani di sebuah gereja yang sangat diberkati dengan pujian penyembahan ya. Dia ikut trainingnya, dan kemudian dia ikut dalam pelayanan di berbagai cabang dari gereja tersebut. Tapi karena memang dia main musik dan Tuhan bentuk dia begitu rupa, dia suka diundang di banyak pelayanan ya. Dan pelayanannya itu tidak hanya hari Minggu ya di berbagai gereja, tapi juga hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan di pelayanan di kantor-kantor, di berbagai persekutuan ya. Dan dia ambil ya, dan orang-orang diberkati karena memang tidak hanya skillnya lumayan bagus, tapi pengurapan pujian penyembahannya itu kuat, sehingga waktu dia main musik banyak orang diberkati. Nah, tapi hamba Tuhan ini dia ingat bahwa sumber yang dia dapat itu adalah dari gereja di mana dia itu dilatih, dan dia tetap melayani di gereja tersebut. Walaupun persembahan kasih yang dia terima di gereja tersebut tidak besar ya, tapi waktu dia pelayanan di gereja lain, di kantor-kantor, di kebaktian rumah tangga, dia dapat persembahan kasih yang sangat besar ya. Tapi dia tidak pernah menukarkan pelayanan dia di gereja di mana dia itu dilatih ya, bahkan didoakan, diurapi, dengan pelayanan lain, karena dia tahu dari situlah dia mendapatkan pelatihan dan juga pengurapan yang dia terima, yang kemudian menjadi berkat bagi banyak orang ya. Ini kisah nyata. Ada lagi kisah nyata yang lain. Ada satu orang yang dia itu kerja di dalam satu institusi ya, dengan seragam yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota dari institusi tersebut. Nah, kemudian satu ketika dalam satu rekaman ya, dia nyanyi dengan gaya yang membuat orang itu terkesan akan dia ya, dan itu tersebar dengan cepat. Lalu dia mulai diundang di mana-mana ya, untuk nyanyi, untuk wawancara dan sebagainya. Dan karena jadwalnya makin padat, akhirnya dia nggak bisa lagi tugas dengan baik di institusinya. Terpaksa dia izin, dia minta berhenti dari institusi tersebut. Dan kemudian dia pikir dia laku ya, dia bisa main film, dia bisa diwawancara, dia bisa melawak dan sebagainya. Tapi ternyata orang itu tertarik kepada dia karena dia itu ada di institusi tersebut ya. Jadi suatu hal yang unik. Jadi waktu dia lepaskan pekerjaannya di institusi tersebut, orang nggak undang dia lagi ya, karena nggak ada yang menarik. Nah, ini pelajaran yang penting dalam hidup kita ya, untuk kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, sehingga setiap hal yang mungkin merupakan peluang di depan kita, kita tidak salah mengambilnya ya. Ada cerita yang agak mirip ya di Perjanjian Baru, yaitu ketika Yesus masuk ke
ke dalam bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Itu ada di Injil Matius dan juga ada di Injil Lukas ya, di Yohanes juga ada ya. Dikatakan Yesus ini membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Bahkan di Injil Yohanes disebutkan dia buat cambuk ya, dia cambuk orang ya. Dia usir gitu ya, dia balikkan meja-meja. Saya sampai berpikir kalau dia hidup di zaman sekarang ini kira-kira kayak gimana ya? Saya suka membayangkan kapasitas dia waktu itu, apakah dia menjadi imam atau menjadi apa sehingga dia boleh membalikkan meja-meja penukar uang gitu. Itu jadi pemikiran saya ya. Dan dia berkata begini ya, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maksudnya apa ini? Nah, kita perlu lihat latar belakang sejarah kenapa ini terjadi. Pada masa itu ya, ketika orang-orang Yahudi dari berbagai daerah, kalau mereka mau datang beribadah di Yerusalem, di bait Allah, mereka tuh harus bawa binatang korban tertentu ya, kambing, domba, atau ya pokoknya ada aturan-aturan yang detail sekali yang harus dipersembahkan. Kemudian mereka juga harus membawa uang ya. Uangnya itu khusus digunakan di bait Allah di sana. Nah, daripada mereka jauh-jauh datang bawa kambing domba, kemudian sampai di sana kambing dombanya mesti diperiksa lagi, betul nggak nih? Ya, diperiksa ada yang cacat nggak ya? Kalau cacat, oh ini nggak qualified, nggak boleh dipakai ya. Kemudian mereka mesti tukar uang mereka itu dengan uang yang dipakai di bait Allah, di lingkungan internal di sana. Jadi ini merupakan satu kesempatan bisnis ya yang terjadi. Nah, sangat mungkin para imam di sana yang memeriksa kelayakan seekor kambing atau domba yang mau dipersembahkan itu bisa buat kong kali kong dengan orang-orang yang memang menyediakan kambing atau domba yang akan dipakai dipersembahkan di sana ya. Jadi daripada repot jauh-jauh bawa kambing domba dari kota-kota tempat mereka tinggal lalu sampai di Yerusalem, sampai di situ di bait Allah mereka mau persembahkan, ternyata diperiksa ini nggak qualified ya. Dan daripada repot begitu, lebih baik mereka beli aja kambing domba atau burung merpati yang diharuskan, karena kalau beli di situ sudah pasti bisa diterima ya. Nah, cuma masalahnya bisa jadi yang harganya mungkin seekornya tadinya cukup 1 juta ya, mungkin di situ dijual bisa 10 juta ya, nggak ada pilihan ya. Jadi tempat di mana ibadah ini jadi satu tempat bisnis yang mau nggak mau itu menguntungkan bagi orang-orang yang jualan di situ, para bisnismen, dan juga imam-imam yang kerjasama di situ. Makanya Yesus bilang di sini, kamu menjadikannya sarang penyamun ya. Udah ada kong kali kong di situ. Nah, kita melihat ya di mana-mana di Alkitab juga ya, ketika Tuhan bekerja ada urapan, maka berkat itu datang. Kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, waktu kerajaan Israel itu berkembang, lalu Yosafat ya berkembang. Ada beberapa raja, salah satunya Yosafat yang takut akan Tuhan. Kemudian juga diutus orang-orang tuh mengajar rakyatnya tentang firman Tuhan. Lalu dikatakan dalam bahasa Inggris tuh bisnisnya berkembang. Nah, ini real terjadi di mana-mana. Kalau kita lihat satu gereja, satu pelayanan berkembang, maka bisnis juga berkembang di situ. Ya, orang datang ke situ pasti butuh konsumsi, ada kantin. Orang senang baca, dengar rekaman minggu lalu, kalau sekarang mungkin sudah di YouTube ya. Tapi bisa kita buka toko buku di situ. Kita mau beli mungkin kaos-kaos tertentu ya, atau ayat-ayat Alkitab dalam bentuk stiker, itu bisa buat di situ. Saya kenal dulu ada seorang yang dia buka counter ketika ada pelayanan ya. Dia cuma jual kaset rekaman khotbah, dia jual buku-buku, tapi dia sangat diberkati sehingga saya nggak tahu berapa kali dia bisa jalan-jalan ke Israel. Hanya karena dia menggunakan atau dia terlibat dalam bisnis yang mendukung pelayanan tersebut ya, yang ada di tempat itu. Nah, Tuhan bilang rumahku akan disebut rumah doa. Nah, coba kita lihat beberapa gambar nanti ya. Lihat, saya bayangkan
luar biasa ya, Yesus membalikan meja-meja penukar uang ya. Ini kan seperti money changer gitu. Mau mempersembahkan mata uangnya harus mata uang misalnya mata uang di Israel gitu ya, shekel dan sebagainya. Itu kita dari Indonesia, kita bawa rupiah, kita mesti tuker dulu dan kursnya bisa jadi sangat tinggi ya. Ini dibalikan di meja-meja tersebut oleh Yesus. Nah, saya memperhatikan ya, ada gereja yang juga sangat besar dulu ya, waktu zaman masih media cetak. Itu ketika gereja berkembang, jemaat luar biasa banyak, salah satu media komunikasi itu adalah tabloid ya, yang dikeluarkan secara rutin di gereja tersebut. Nah, ini menjadi ladang bisnis juga. Tidak salah sih sebenarnya, karena itu mendukung pelayanan. Tetapi ketika spirit ketamakan menguasai, maka yang terjadi bukan hanya bisnis yang baik yang mendukung pelayanan, tapi sudah ada keserakahan, ada spiritnya. Ya, ada hamba Tuhan yang bilang bahwa Kanaan itu salah satu artinya adalah pedagang ya. Ada spirit pedagang di situ. Jadi waktu orang Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, maka salah satu spirit yang diperangi itu adalah spirit yang pedagangnya nggak salah, tapi kan kalau orang berdagang selalu mencari untung. Nah, kadang-kadang kalau itu sudah begitu kuat, maka suka mengabaikan sisi pelayanan ya. Itu terjadi di mana-mana. Ini gambar Yesus buat cambuk dari tali ya. Luar biasa. Saya bayangkan kalau dia ada sekarang, dia buat kayak gitu di pelayanan kita, gimana ya? bisa rame tuh, bisa dilaporkan ke polisi ya, kira-kira seperti itu. Tapi memang ini terjadi ya. Lalu kalau misalnya ini gereja berkembang, lalu kan pasti kalau banyak sekali ya, zaman berapa tahun yang lalu saya ingat saya berbakti di satu gereja, itu kalau selesai kebaktian, itu kebaktian tuh bisa 5 kali satu hari Minggu. Nah, selesai itu orang tuh akan ini beli bakso, beli mie ayam, beli somai, itu rame sekali ya. Sampai ada tukang bakso yang dia pakai nama gereja tersebut ya, bakso nama gereja ditaruh di situ ya. Karena orang selesai ibadah, orang akan makan di situ, akan nikmati, dan itu memberkati banyak orang, dan itu tidak salah ya. Tapi yang Yesus tegur di sini adalah ketika spirit dagang itu menguasai dan orang lebih peduli akan bisnisnya itu dibanding mencari Tuhan. Padahal rumah doa itu adalah tempat orang mencari Tuhan. Ya, kalau kita bicara mencari Tuhan, kita tidak bicara soal untung rugi keuangan ya, tapi kita bicara fokus untuk mencari Dia. Nah, berkat atau uang itu side product ya, produk sampingan yang apa boleh buat akan terjadi, menyusul ya, mau tidak mau akan datang kepada kita. Nah, cuma masalahnya ketika datang kepada kita, bagaimana? Apakah kita lebih fokus mengembangkan bisnis itu karena menguntungkan, ataukah kita tetap fokus kepada Tuhan dan percaya bahwa berkat itu akan tetap mengejar kita ya. Sangat menarik ketika Yesus sudah mengusir orang-orang ini semuanya ya. Apa yang terjadi di ayat selanjutnya dari Matius pasal 21 ini ya, di ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Nah, kita mesti belajar senantiasa melihat ya, Tuhan pakai kita tuh beda-beda ya dalam satu pelayanan. Ada yang punya karunia mungkin jadi gembala atau jadi worship leader, ada yang punya karunia untuk memimpin ya, ada orang yang senang menata gereja dengan baik ya, dia hobi sekali gereja itu dibuat jadi rapi ya, diatur bunga dan sebagainya sehingga orang masuk tuh nyaman. Itu Tuhan kirimkan orang-orang unik untuk saling melengkapi ya. Ada yang karunianya mungkin mengajar ya, dan sebagainya. Nah, lalu keberhasilan satu pelayanan kita nilai dari mana? Tidak selalu dari banyaknya orang yang datang. Itu memang salah satu indikasi ya, orang senang.
Tapi apakah cuma sampai di situ? Lalu kita cuma memberikan janji Tuhan, kita bacakan, tapi apakah manifestasinya itu juga real, nyata? Ataukah kita cukup puas ketika orang sudah merasakan zaman Tuhan, sudah sedikit nangis-nangis sedikit ya? Bahkan di beberapa gereja ya di zaman dulu tuh kadang-kadang kalau nggak nangis katanya tidak ada urapan ya. Jadi ada yang nangisnya udah dibuat-buat ya, itu nggak benar juga. Kalau sekarang saya lihat ya mungkin udah nggak kayak begitu ya. Orang semakin menyadari bahwa kalau orang nangis itu tidak selalu berarti dilawat Tuhan ya. Bisa juga karena dia mengasihani diri sendiri, dia self pity, ada roh kedukaan dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini ketika Yesus membersihkan bait Allah, maka yang selanjutnya dia lakukan adalah dia menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, ini satu hal yang Tuhan janjikan. Apakah kita cuma mendoakan dan percaya nanti dokter, obat, rumah sakit akan menyembuhkan? Kalau zaman dulu itu tidak hanya Yesus, ya, murid-murid diberi kuasa. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga, Petrus itu menyembuhkan orang lumpuh dan banyak sekali ya mujizat terjadi. Demikian juga yang dibuat oleh Paulus. Tetapi kita lihat di sini bahwa untuk itu bisa terjadi, maka kita pun juga perlu senantiasa dimurnikan ya, dibersihkan senantiasa. Ya, cerita saya tadi tentang seorang hamba Tuhan yang main musik ya. Dia menyadari bahwa dia diberkati di satu tempat ya, gereja di mana dia diurapi, sehingga dia selalu ada jadwal pelayanan di gereja itu yang tidak pernah dia tolak ya. Minimal seminggu sekali dia akan tetap ada, walaupun persembahan kasih yang dia terima tidak besar ya. Tapi dia tahu di situ dia mendapatkan pengurapan itu, lalu dia bisa keluar memberkati banyak pelayanan lain. Dia mendapatkan persembahan kasih yang jauh lebih besar, tapi dia ngerti bahwa dia ini mendapatkan tuntunan Tuhan, diajar, dibentuk di satu tempat di mana dia tetap respect di sana. Nah, ini mirip seperti angsa emas itu. Angsa emas itu cukup pada saat dongeng ini diceritakan menghasilkan 1 telur emas. Harusnya petani itu cukup puas di situ ya. Dia sabar, dia kelola aja dengan baik ya. Tapi karena dia nggak sabar, dia pengen bisa dapatkan lebih banyak, akhirnya angsa emasnya itu juga dia potong ya. Ternyata nggak ada apa-apa dan akhirnya nggak dapat emas lagi. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai juga luar biasa. Kalau bicara pelayanan lah, udah dia harus nolak banyak pelayanan ya. Tapi yang saya tahu dia jaga hidup dia ya. Dan dia selalu ada di tempat berdoa yang kita baca tadi, rumah doa, untuk menyembah Tuhan. Karena dia tahu persekutuan dengan Tuhan itu adalah hal yang utama, tidak bisa ditukar dengan yang lain. Kalau dia pelayanan, itu adalah buah akibat hubungan dia dengan Tuhan yang dia jaga terus. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya, kita bisa menerima semua hal yang kita kira baik ya, mungkin berkenan kepada Tuhan, tapi itu bukan yang sempurna ya. Kita kira menolong orang itu baik, betul, tapi kita bisa menolong orang karena kita punya kekuatan ya. Kita bisa membantu orang lain karena kita mampu. Nah, kemampuan kita itu dari mana ya? Dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ada prioritas yang ini nggak boleh diganggu gugat, hubungan saya dengan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita akan tahu bagaimana mengasihi orang lain dengan benar, dengan batasan-batasan yang betul. Tidak semua yang dia minta kita bisa kasih kalau itu sudah mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ini satu hal yang sangat serius ya. Kalau tidak ya, kita hanya bergerak di antara baik dan jahat. Kita perlu meningkat kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan kemudian kepada yang sempurna yang dari Tuhan, supaya hidup kita itu efektif dan efisien. Mungkin kelihatannya tidak besar, tapi kita menikmati apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak greedy, kita tetap dalam tuntunan Tuhan, sehingga kita menikmati yang terbaik dari Tuhan ya. The best of the land. Haleluya. Amin.